Seorang siswi sebuah SD di Karawang, Jawa Barat meninggal dunia usai mendapatkan vaksin difteri 3 hari sebelumnya. Korban mengalami panas tinggi hingga kemudian meninggal dunia di rumah sakit. Pihak kepolisian tengah menyelidiki kasus meninggalnya siswi SD, Thea Riza, usai mendapatkan vaksin. Menurut orang tua korban, putrinya mengalami demam tinggi pada Sabtu sore setelah mendapatkan vaksin pada pagi harinya. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan dan Selasa sore meninggal dunia. Untuk memastikan penyebab kematian, polisi menyarankan agar korban diotopsi, tetapi orang tua korban menolak. Iya, disuntik vaksin. Di mana, Pak? Di sekolah? Di sekolah. Vaksin apa katanya, Pak? Difteri. Difteri. Oke. Setelah itu panas. Iya, panas. Sorenya panas. Kemudian Tidak turun-turun, Pak, itu, Pak, panasnya. Iya, turun dulu pagi, sempat makan. Terus tidur panas lagi langsung dibawa ke rumah sakit. berak lagi gitu. Nggak bisa gerak aja gitu. Awalnya sebelum divaksin emang lagi sakit atau gimana, Pak? Nggak lagi sakit. Sehat. Kasus meninggalnya seorang siswi SD, Thea Riza, setelah mendapatkan vaksin masih terus diselidiki oleh polisi. Wakil Bupati Karawang, Ahmad Jamaksari, bahkan akan menurunkan tim khusus untuk mencari tahu penyebab kematian Thea Riza. Ahmad berharap keluarga korban mengizinkan pihak polisi untuk melakukan otopsi jenazah Thea Riza. Saran saya untuk mempertegas semuanya lebih baik otopsi itu dilakukan. Khawatir kan ada hal-hal lain yang diakibatkan dari vaksin tersebut yang membuat sampai meninggal dunia Ananda tercinta itu. Baik. Dari Dinas Kesehatan sendiri sudah di ini, Pak? Sudah. Evaluasi? Sudah. Apa tanggapan Ibu mengenai vaksinasi COVID-19 dari sudut pandang hak asasi manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariati, NIM D01200076. Saya mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Kampus Meranti. Pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh seorang narasumber. Beliau berprofesi sebagai seorang guru. Bagaimana kabarnya, Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu, kita langsung ke pembahasan. Topik yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini ialah mengenai vaksinasi COVID-19 merujuk pada pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai beredarnya berita-berita pada saat ini tentang vaksinasi yang beredar di masyarakat? Seperti yang kita ketahui untuk saat ini, yang paling menjadi topik yang sedang hangat-hangatnya itu adalah Tanggapan Ibu mengenai vaksinasi COVID-19 dari sudut pandang hak asasi manusia? Menurut pendapat saya, vaksinasi COVID merupakan hak sekaligus kewajiban bagi seluruh elemen masyarakat. Meskipun terdapat reaksi positif dan negatif dari masyarakat itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat yang menolak untuk divaksin. Mereka itu biasa menerima vaksin karena takut ancaman. Ya, ancaman dari ada juga sebagian masyarakat yang memang sadar bahwa pentingnya vaksinasi COVID ini. Nah, dalam hal ini, program vaksinasi merupakan bagian dari hak rakyat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Pada dasarnya, setiap orang tidak bisa menolak untuk divaksin, ya, karena orang yang menolak untuk divaksin juga wajib untuk menghormati hak asasi orang lain. Misalnya, ya Bu, ya sebagai contoh, saya menolak untuk divaksin. Ya. Kan itu ada apa ya? Saya menolak untuk divaksin. Sementara kita ini kan bersosialisasi dengan masyarakat luas. Seandainya saya terjangkit COVID, itu kan juga merugikan orang lain. Seperti itu saja mungkin pendapat dari Ibu ya, menurut sudut pandang saya. Terima kasih. Terus kan sekarang sudah banyak beredar di media sosial berita-berita mengenai vaksinasi COVID-19, terutama berita yang lagi viral saat ini itu mengenai vaksinasi untuk usia 6-11 tahun. Nah, bagaimana menurut Ibu hal itu? Apakah bagaimana Ibu kita berbau dengan masyarakat, jadi ada tidak keresahan di dalam masyarakat mengenai vaksinasi yang diberikan kepada anak-anak? Kalau menurut pendapat saya, sebenarnya saya sebagai guru pernah di sekolah saya itu kan muridnya 85 orang. Pada saat kami melakukan vaksinasi, sebelum melakukan vaksinasi kan kita tentunya ada sosialisasi dengan orang tua wali ya. Di situ kami mengajukan ada formulir menerima atau menolak vaksinasi.
mereka itu antusias untuk datang ke sekolah. Tapi pada kenyataannya, pada saat pelaksanaan hanya 4 orang siswa di sekolah kami yang melakukan vaksinasi. Berarti di situ orang tuanya kurang sadar akan pentingnya vaksin ini. Berarti ada keresahan juga terhadap orang tuanya mengenai vaksin ini. Karena menjadi polemik juga, seperti yang ada di media sosial itu kan, ada anak yang setelah divaksin itu ada yang kejang-kejang, ada yang sakit, bahkan kemarin itu ada juga beredar video bahwa ada juga anak yang meninggal. Mungkin dari berita-berita tersebut mereka menjadi was-was untuk memvaksin anaknya. Baiklah Ibu, terima kasih sudah mau berbagi informasi mengenai vaksinasi COVID-19 ini. Ucapan sekali lagi terima kasih sudah bisa berpartisipasi dengan kami. Sekian dan terima kasih.